cermati. Tadinya basis kas menjadi basis accrual. Ya. Jadi memang kalau kita cermati di peraturan perundangan, baik Undang-Undang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Perbendaharaan Negara, itu banyak pertimbangannya di sana. Antara lain perkembangan akuntansi internasional. Ya, karena negara kita bergaul dengan dunia internasional, ada utang-utang juga ke internasional, sehingga kita harus transparan ke dunia internasional. Nah, karena internasional itu sedang berkembang, accrual, sehingga juga mereka, pihak-pihak yang merasa memberi hibah ke Indonesia juga menuntutnya Indonesia itu harus akuntansi yang bisa diterima secara internasional, termasuk juga investor. Sehingga diharapkan itu bisa memberikan informasi yang lebih lengkap, lebih komprehensif. Kalau tadinya yang ada hanyalah informasi aliran uang. Padahal ketika uang mengalir keluar dari rekening kas daerah, belum tentu tidak ada beban, belum tentu tidak ada kewajiban. Ketika uang belum keluar, bisa jadi sudah ada kewajiban yang ditanggung oleh Pemda. Sehingga harusnya sudah ada sumber dana yang harus disiapkan. Demikian juga dengan aset. Kalau selama ini aset belum diwajibkan untuk disusutkan, sehingga yang ada di neraca aset Pemda itu seolah-olah kondisinya masih sama persis dengan ketika dibangun dulu. Ya. Padahal itu berarti membohongi publik. Asetnya seolah-olah masih baru semua, nilainya masih utuh. Padahal tidak sebanyak itu. Selain itu juga untuk sisi keamanan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ada jembatan. Ada jembatan, sudah dibangun 10 tahun yang lalu. Nilainya sama dan nggak pernah diketahui masa manfaatnya. Nah, ternyata sudah mulai aus dia. Karena sebenarnya jembatan itu masa manfaatnya cuma 10 tahun. Nah, ini menjelang tahun ke-10, tidak ada yang tahu bahwa itu sudah mulai aus, sudah mulai harus direnovasi atau dibangun jembatan yang baru. Kalau dengan akuntansi accrual, pemerintah daerah pasti akan paham, oh jembatan ini sudah mau habis umurnya, tentunya sudah siap-siap roboh, akan membahayakan masyarakat yang menggunakan jembatan. Nah, kalau basis yang lama tidak ada penyusutan, tidak diketahui masa manfaatnya, maka tidak ada yang paham bahwa sudah dekat resiko robohnya jembatan itu. Nah, antara lain seperti itu, termasuk juga gedung. Gedung yang tidak pernah disusutkan, tidak ada yang punya informasi kapan gedung ini mulai rapuh. Sehingga tidak disiapkan renovasinya atau tidak disiapkan bangunan yang baru. Dan membahayakan penghuni gedung. Itu antara lain manfaat akuntansi accrual. Sementara di sisi lain kita semua tahu bahwa opini BPK sebagai satu-satunya auditor pemerintah daerah itu masih banyak yang belum bagus ya. Kalau kita lihat di sini yang opini WTP tahun 2013 baru 33%. Saya belum bisa menyajikan LK 2014 karena sampai dengan saat ini belum semua Pemda menyerahkan ke BPK. Jadi beberapa Pemda, khususnya yang wilayah timur, memang agak lambat menyerahkan laporan keuangan unaudited ke BPK. Sehingga BPK juga belum bisa mengaudit. Kadang nanti bulan Oktober masih ada ini yang menyerahkan unaudited. Sehingga otomatis BPK mengauditnya juga terlambat. Kalau kita lihat opini WTP-nya baru 33%. Sebagian besar Pemda opininya masih WDP. Ya. Padahal laporan keuangan BPK, laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian-kementerian yang diaudit BPK itu sudah 64% yang WTP. Nah, jadi di Pemda ketinggalan dibanding pemerintah pusat. Memang Pemda lebih berat dibanding pusat, karena kalau pusat bendahara umumnya kan di Menkeu semua, sehingga semua SP2D, semua
pengeluaran itu di satu tangan, di Kementerian Keuangan. Dan kementerian tidak ada yang menyusun laporan arus kas. Mereka LK-nya tanpa arus kas. Karena arus kas hanya disusun oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Beda dengan daerah, semua Pemda punya bendahara umum sendiri, sehingga setiap Pemda harus menyusun LK secara lengkap. Nah, karena itu macam-macam kebijakan akuntansi antar Pemda. Yang penting sesuai SAP. Jadi beberapa perlakuan akuntansinya sangat macam-macam. Dan kendalinya juga sulit. Kementerian Dalam Negeri kan sebagai pembina keuangan daerah, sekarang ini tidak bisa langsung memonitor secara ketat ke Pemda. Tidak bisa langsung ngajarin Pemda. Tidak bisa mendikte Pemda dengan bebas seperti dulu. Karena sekarang sudah otonomi daerah. Setiap Pemda punya kewenangan menetapkan kebijakan akuntansi sendiri, punya kewenangan menetapkan sistem akuntansi sendiri dan sistem keuangan sendiri. Kemendagri hanya memberikan pedoman, pedoman itu umum, detailnya silahkan diatur oleh kepala daerah. Nah, kebijakan akuntansi sepanjang tidak melanggar standar akuntansi, dan standar akuntansi pemerintahan itu bersifat prinsip, sehingga hanya umum-umumnya saja. Kalau kita lihat terkait penyusutan di BP 71 juga hanya bicara harus dilakukan penyusutan, tidak bicara harus metode garis lurus atau harus metode double declining, nggak ada. Silahkan memilih. Jadi Pemda memilih sendiri detil-detil dari kebijakan akuntansinya. Nah, sementara di Pemda kan kompetensi masih belum merata, ya, jumlah akuntannya sangat kurang. Sehingga ini mungkin yang mengakibatkan di Pemda ketinggalan dibanding pemerintah pusat. Termasuk aplikasi accrual kan sekarang di Bapak Ibu semua macam-macam ya. Nah, kalau di pusat cuma satu yang nyiapin Kementerian Keuangan. Kalau Pemda silahkan nyari